Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan prakarya bab 3 bagian kedua, yaitu tentang budidaya ternak kesayangan, lanjutan dari minggu kemarin ya anak-anak ya. Baik, halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat di pagi Senin yang cerah ini. Nah, untuk kali ini yang kita bahas yaitu sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan. Yang pertama yaitu bahan-bahan. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk ternak kesayangan yang pertama yaitu hewan yang dipelihara secara umum. Nah, itu pemilihan ternak kesayangan yang baik harus memiliki kriteria, yaitu tubuh tegap, geraknya gesit dan lincah, bulu halus, menggilap, tidak rontok, pandangan mata tajam, nafsu makan baik, dan kaki tidak bengkok. Sebagai contohnya, bibit kelinci yang baik untuk dipelihara hendaknya berumur di atas 35 hari. Nah, atau sudah berumur 60 hari. Saat di bawah umur 35 hari, anak kelinci masih membutuhkan susu dari induk dan rentan terhadap kematian bibit. Nah, untuk anak kelinci, nah itu sebagai ciri fisik, nah tidak cacat, yaitu berkepala besar, mata besar, terlihat melotot. Nah, itu untuk kelinci ya. Dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu pakan. Nah, pakan ternak itu adalah semua bahan yang diberikan kepada ternak berupa campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik untuk memenuhi kebutuhan zat makanan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Setiap pakan yang diberikan harus mengandung nutrisi lengkap dengan komposisi seimbang agar pemberian pakan efisien dan sesuai dengan kebutuhan ternak tersebut. Nutrisi yang harus terkandung dalam pakan diantaranya energi, protein, mineral, vitamin, dan air. Nah, pakan yang berkualitas baik atau mengandung cukup gizi akan berpengaruh baik terhadap ternak, sehingga ternak tumbuh sehat, cepat gemuk, berkembang dengan baik, jumlah ternak yang mati atau sakit akan berkurang. Sementara jumlah anak yang lahir dan hidup sehat itu meningkat. Yang ketiga yaitu obat-obatan. Nah, obat-obatan itu merupakan sarana terpenting yang digunakan untuk penanggulangan hama atau penyakit. Nah, obat-obatan ini bisa berasal dari ekstrak tumbuhan alami, misalnya lidah buaya, daun pisang, atau daun pepaya, atau obat buatan yang berasal dari zat kimia yang dapat mematikan sumber penyakit tersebut. Selanjutnya yaitu air. Air merupakan peranan terpenting dalam budidaya ternak. Nah, air ini sangat diperlukan untuk melancarkan makanan dalam saluran pencernaan. Terlebih lagi terkait dengan produksi susu bagi induk yang sedang menyusui. Air harus memenuhi persyaratan tertentu agar ternak dapat tumbuh dengan baik. Pemberian air untuk ternak sebaiknya diberikan tidak terbatas. Baik, selanjutnya yaitu peralatan yang dibutuhkan sebagai sarana budidaya ternak kesayangan, antara lain kandang. Nah, kandangnya itu harus bersih. 2 tempat minum, 3 tempat pakan, 4 timbangan, 5 sprayer, 6 pembersih kotoran. Lanjut yaitu tahapan budidaya ternak kesayangan. Nah, teknik yang perlu diperhatikan dalam budidaya ternak kesayangan itu yang pertama yaitu pemeliharaan kandang. Nah, kandang yang bersih dan nyaman itu sangat penting dalam budidaya ternak kesayangan, karena kandang itu harus rutin dibersihkan untuk menjaga kelembapannya minimal seminggu sekali. Hal ini penting untuk menghindari tumbuhnya jamur atau bakteri penyakit yang tidak diinginkan. Begitu juga dengan tempat makan, tempat minum, lantai. Nah, itu juga harus dibersihkan secara rutin. Yang kedua, pemilihan bibit. Nah, bibit ternak adalah
yang mempunyai dan mewariskan sifat unggul serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan. Nah, pemilihan bibit yang baik itu merupakan kunci utama keberhasilan budidaya ternak kesayangan. Nah, jadi bibitnya itu harus diseleksi terlebih dahulu. Nah, jika terdapat bibit yang cacat, nah itu tidak usah dipelihara, jadi diseleksi dulu yang bagus-bagus saja yang dipelihara ya. Yang ketiga yaitu pemberian pakan. Pakan merupakan faktor utama penentu produktivitas ternak. Nah, biaya pakan itu menempati 60% sampai 20% dari jumlah total biaya usaha peternakan. Nah, pakan yang diberikan kepada ternak berbeda-beda, harus sesuai dengan jenis ternak, umur, produktivitas ternak tersebut. Pemberian pakan itu juga harus memperhatikan jumlah kebutuhan, waktu pemberian, dan cara pemberian pakan. Yang keempat, pencegahan hama dan penyakit. Nah, kesehatan ternak itu mutlak diperhatikan ya, jadi harus diperhatikan. Nah, kesehatan ternak sangat erat hubungannya dengan tingkat produksi yang berpengaruh pada penghasilan usaha peternakan tersebut. Pada umumnya, pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit itu dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan kandang, pemberian pakan yang sesuai dan memenuhi gizi, serta penyingkiran segera mungkin ternak yang sakit. Sehubungan dengan masalah kesehatan, beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu lahan yang hendak didirikan kandang itu harus bebas dari penyakit menular. 2. Kandang itu harus kuat, aman, nyaman, dan bebas penyakit. 3. Periksa kesehatan ternak yang baru dibeli. Jika terdapat tanda-tanda kurang sehat, ternak harus segera diobati. 4. Jaga kandang dan lingkungannya agar tidak lembab dan bebas genangan air. Jadi usahakan terkena sinar matahari. 5. Lakukan penyemprotan desinfektan atau proses penyuci hamaan kandang dan lingkungan sekitarnya. Terakhir, lakukan vaksinasi secara teratur. Baik, itu tadi sedikit materi tentang alat dan bahan untuk budidaya ternak. Untuk tugas selanjutnya silahkan dibaca di grup ya anak-anak ya. Semangat, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.